Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tentu ini merupakan satu suasana yang berbeda, khususnya di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami, untuk kami boleh menikmati ibadah raya. Di dalam kami menikmatinya, Tuhan, kami rindu Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan menyatakan maksud dan rencana-Mu melalui firman Tuhan. Bahkan ketika kami memuji, memuliakan Tuhan, kami sungguh boleh melihat bahwa Engkau berkenan akan puji-pujian yang kami naikkan. Puji-pujian yang menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, jikalau kedapatan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mohon Tuhan ampuni kami. Tuhan layakkan dan kuduskan kami, supaya puji-pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat kasih dalam Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 15. Kita akan membaca Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kita akan membaca secara berganti-gantian. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua, begitu seterusnya. Dan kemudian ayat yang ke-8 kita akan membacakannya secara bersama-sama. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan membaca ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Bersama-sama, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat kasih dalam Tuhan, sebagai satu pokok renungan kita untuk kita renungkan bersama-sama, saya memberikan satu tema, hanya Yesus yang sanggup. Hanya Yesus yang sanggup. Tentu Bapak Ibu masih ingat ada satu pujian yang berkata bahwa Yesus sanggup, Yesus sanggup. Tentu ini memberikan satu inspirasi kepada kita, memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa hanya Yesus, tidak ada yang lain. Kalau firman Tuhan katakan bahwa barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini memberikan satu pemahaman bahwa hanya Yesus, hanya di dalam Yesus. Jemaat kasih dalam Tuhan, dalam situasi yang sangat mencemaskan, dalam situasi yang mungkin boleh dikatakan situasi yang tegang, situasi yang agak sedikit menakutkan begitu. Saya merasa bahwa beberapa hari belakangan ini saya hampir boleh dikata jarang keluar rumah.
Kalau tidak ada sesuatu yang penting untuk saya harus keluar, saya tidak keluar. Tetapi suatu saat ketika saya keluar, kami hendak berbelanja sesuatu di salah satu toko begitu, saya bertemu dengan seorang anak Tuhan. Dan herannya, ketika kami bertemu, kami tidak biasanya kami bersalaman, kemudian bersengkrama dengan begitu mesra. Nah sekarang, ketika saya mengulurkan tangan saya untuk bersalaman, dia mengangkat tangan. Dia tidak mau. Saya bersyukur bahwa di situ ada hand sanitizer, kemudian saya menggunakan, dan saya katakan, tangan saya bebas. Tangan saya sudah bersih. Saya bolehkah saya bersalaman? Dia menyambutnya. Dan ini memberikan satu indikasi kepada kita bahwa karena kondisi yang sangat mencengangkan, hampir boleh dikata semua orang pada hidup dalam ketakutan, dalam kecemasan. Yang biasa kita bersekutu, kita bisa bercengkrama, kita bisa bersalaman satu dengan yang lain. Namun oleh karena satu dan dua hal, maka agak terputus hubungannya. Kemesraan yang tadinya kita bangun bersama-sama di dalam pujian penyembahan, dalam suatu persekutuan, putus. Nah, hal ini bisa dipahami oleh karena memang situasi yang tidak memungkinkan. Saya berpikir apakah di antara kita juga mengalami demikian. Di satu sisi, virus corona ini membuat hubungan tidak lagi begitu mesra, tidak lagi begitu intim, tidak lagi begitu nampak kekeluargaan. Karena semua harus dibatasi dengan satu dua hal. Yang lebih unik lagi bahwa saya terbiasa kalau saya bertemu dengan seseorang, saya selalu melempar senyum. Dan setiap orang bisa menyambut senyuman saya, ramah tamahan saya. Namun dengan masker yang selama ini memang diwajibkan untuk digunakan, orang tidak lagi melihat saya senyum, tetapi saya juga tidak bisa melihat orang lain sedang senyum atau marah dengan saya. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ini menjadi satu pemikiran bagi kita bahwa virus corona ini memang sangat menakutkan, sangat membingungkan. Bahkan ratusan juta orang mengalami ketakutan. Banyak orang di dunia sedang sakit, bahkan banyak yang mati. Krisis ini menimbulkan satu pertanyaan, menjadi satu pemikiran bagi kita. Bagi saya ini sesuatu yang serius. Ini bukan waktunya lagi untuk kita main-main dengan mengatakan, oh tidak usah khawatir, kita sudah tidak perlu cemas, kita akan punya iman. Bahkan ada beberapa yang mungkin mengabaikan nasihat-nasihat ini. Nasihat para profesional medis, ahli kesehatan masyarakat yang menyampaikan supaya kita jaga jarak dengan social distancing, physical distancing. Ini memberikan satu, sebenarnya mengamankan kita sendiri dan mengamankan orang lain. Tetapi karena kadang-kadang ada beberapa orang yang merasa bahwa tidak terlalu begitu berbahaya, sehingga ada banyak orang yang kemudian mengacuhkan, mengabaikan. Adalah mungkin bagi kita untuk menanggapi krisis ini. Adalah mungkin bagi kita untuk menganggap ini sesuatu yang serius, sambil kita merasa tenang dan penuh dengan satu harapan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini disampaikan Tuhan sendiri. Yesus sendiri menyampaikan kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, kemudian bangkit dan naik ke surga. Tuhan Yesus menyampaikan bahwa hanya Yesus yang memberikan jaminan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, mengapa saya katakan Tuhan Yesus menyampaikan ini kepada murid-murid? Tentu yang disebut dengan murid-muridnya tidak hanya 12 orang ini. Tetapi ada beberapa banyak orang yang beserta melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tentunya ini yang disampaikan kepada Tuhan Yesus. Dan saya menanggapi bahwa bukan hanya murid-murid pada waktu itu, tetapi juga kita pada pagi hari ini juga. Sebagai orang percaya, orang yang memiliki hubungan dekat, memiliki kemesraan dengan Tuhan.
Dan orang-orang yang demikian Tuhan berkata bahwa jangan kamu gelisah, jangan takut. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan di sini sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu penting, pokok pikiran yang sangat penting bagi kita. Tuhan Yesus ingin memberikan suatu peneguhan kepada kita. Tuhan Yesus ingin memberikan suatu kepastian kepada kita. Dalam bagian ini, Tuhan ingin menyampaikan, inilah satu situasi, inilah satu kondisi. Kondisi yang sedang terjadi pada saat ini membuat kita semacam kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa. Kondisi yang membuat kita semacam mengalami ketegangan, mengalami krisis-krisis, baik krisis moral, krisis iman, bahkan mungkin juga krisis kepercayaan. Namun kondisi apapun dalam kehidupan kita, tetaplah kita percaya. Tuhan Yesus ingin supaya kita lebih mengandalkan Dia. Nah, kalau kita membandingkan dengan ayat-ayat sebelumnya, khususnya dalam pasal 14 ayat 27, apa yang dikatakan di sana? Janganlah gelisah, janganlah gentar hatimu. Saya membaca dan merenungkan ayat ini, hati saya menjadi tenang, hati saya merasa teduh. Oleh karena Tuhan katakan, jangan gentar, jangan takut, situasi yang apapun yang sedang kamu alami saat ini. Sebab Tuhan katakan, aku tidak meninggalkan kamu sendiri. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, kata firman Tuhan. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan ini memberikan satu kebahagiaan tentunya. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam konteks saat ini, Indonesia, bahkan dunia, sedang dicekam dengan pandemi COVID-19. Ya mungkin maaf kalau saya salah mengucapkan. Dan di beberapa negara, itu sedang melakukan lockdown. Nah, lockdown yang dilakukan ini memberikan satu gambaran bahwa betapa seriusnya penyakit ini. Memang di Indonesia tidak melakukan lockdown, tetapi social distancing. Sampai kepada physical distancing. Tujuannya apa? Hanya untuk memutus rantai perkembangan virus. Nah, sebenarnya kalau saya mencoba menikmati ada beberapa informasi yang saya terima, virus ini sebenarnya tidak terlalu berbahaya dibandingkan dengan tingkatan virus-virus yang jauh lebih mematikan. Misalnya MERS, misalnya SARS, flu burung, bahkan ada demam berdarah. Kalau misalnya kita melihat ini sesuatu yang tidak serius misalnya, untuk apa gereja dan tempat-tempat ibadah yang lain harus ditutup? Untuk apa tempat-tempat wisata, tempat-tempat hiburan harus ditutup? Banyak orang-orang yang bekerja, mereka dirumahkan. Semua sedang hidup dalam kecemasan, ketakutan, kepanikan. Banyak orang menganggur oleh karena PHK. Nah, tentu ini menjadikan satu kegelisahan tersendiri, bukan? Virus corona mengakibatkan bahwa bangsa ini atau pemerintah serius menanganinya. Dia menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk mengatasi dampak dari COVID-19 ini. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya adalah sampai kapan? Sampai kapan situasi ini berlalu? Situasi yang terjadi ini sampai kapan terjadi pemulihan? Semua orang akan bertanya dan terus-menerus bertanya. Nah, kendati virus corona berskala global, namun ini tidak berarti bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin kita bukan ilmuwan, kita bukan seorang pakar yang mampu mengembangkan vaksin antivirus. Kita juga tidak punya cukup modal, sumber daya untuk menolong mereka yang terdampak. Tetapi secara tidak langsung, kita masih memiliki akses. Akses untuk datang kepada Allah. Akses untuk datang kepada sumber dari segala sumber kehidupan. Melalui apa?
Ya mungkin kalau misalnya kita ada berkat, kita bisa salurkan berkat-berkat itu. Ya beberapa kali kita sudah menyalurkan melalui pelayanan diakonia, bukan? Tetapi ada hal yang penting melalui doa-doa kita. Doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan jelas membawa satu situasi bahwa kita serius, kita membawa persoalan ini kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa hanya Yesus sebagai orang percaya, dan gereja tentunya sebagai orang percaya mengakui Tuhan berkata, akulah pokok anggur yang benar. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maka kamu akan berbuah banyak, kata firman Tuhan. Sebab, nah ini sesuatu yang perlu kita garis bawahi. Ini yang penting. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa akulah pokok anggur yang benar, ini memberikan satu gambaran bahwa benar itu bisa diterjemahkan dengan sungguh-sungguh, asli. Nah kalau misalnya kita melihat terjemahan-terjemahan itu memberikan satu pernyataan yang demikian, maka sebenarnya ada dalam Alkitab pokok anggur yang palsu, pokok anggur yang tidak sungguh-sungguh, pokok anggur yang hidup dalam kebohongan. Dan hasilnya apa? Ya tentu mengecewakan, bukan? Kita bisa membaca membandingkan di dalam Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yesaya jelas menggambarkan bahwa Tuhan adalah pengusaha, pemiliknya. Bangsa Israel itu adalah ladangnya, kebunnya, anggurnya. Tuhan menanamkan satu bibit yang baik, bibit yang unggul. Tetapi apa hasil? Ayat yang kedua dikatakan dalam Yesaya pasal 5, ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan, benih yang terbaik. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya sebelum kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Ayat yang ketujuh dikatakan, sebab kebun anggur Tuhan, Allah semesta alam ialah kaum Israel. Dan orang-orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Krisis. Sesuatu yang perlu kita pikirkan baik-baik. Inilah satu kondisi yang sekarang ini sedang mewabah. Yeremia lebih menekankan lagi dalam Yeremia pasal 2 ayat 21. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Saudara-saudara, ini satu keprihatinan. Jadi bukan hanya sekedar virus secara fisik yang sekarang ini sedang ditakuti, sedang menjadi momok bagi bangsa ini, tetapi jauh lebih daripada itu. Nah kalau kita melihat kondisi seperti ini, maka tidak ada alternatif lain. Tidak pilihan lain. Tidak ada kemungkinan lain bagi orang percaya selain kembali dan datang kepada Tuhan Yesus. Yesuslah satu-satunya pokok anggur yang benar. Satu-satunya sumber penghiburan dan kekuatan. Satu-satunya jawaban dalam setiap masalah dan pergumulan kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, damai sejahtera aku berikan. Damai sejahtera aku berikan, ku sampaikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Oleh karena itulah jangan gelisah dan tawar hati. Jangan gentar hatimu. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah sekarang, mengapa masih banyak orang yang tidak mengalami, tidak merasakan berita bahagia? Bagi saya ini adalah sumber damai sejahtera yang sejati. Ketika kita mengalami satu hubungan manis dengan Tuhan, ini adalah kebahagiaan yang sejati. Bukan hanya sekedar fasilitas dan semua kemungkinan-kemungkinan yang kita bisa nikmati. Jauh lebih daripada itu, ketika hati kita damai, hati kita tenang,
Bukankah itu damai sejahtera yang sejati? Pertanyaannya, mengapa banyak orang tidak mengalami? Mengapa banyak orang tidak merasakannya? Jawabannya adalah karena hati kita keras. Hati kita penuh dengan dosa kesombongan. Hati kita penuh dengan dosa keangkuhan. Kita merasa sudah memiliki semua, tidak perlu Tuhan. Roma pasal 1 ayat 28 dikatakan, karena mereka tidak merasa perlu dengan Tuhan, tidak merasa perlu dengan Tuhan, maka mereka melakukan segala sesuatu dengan bebas. Anehnya, banyak orang karena tidak merasa perlu dengan Tuhan, tanpa merasa berdosa, mereka dipenuhi dengan keinginan-keinginan, mereka berkata bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saya harus berkata hati-hati. Saya harus berkata hati-hati dengan ayat ini. Karena begitu banyak ayat ini menjadi satu pegangan, sehingga orang kadang-kadang tidak merasa ada sesuatu yang perlu dibereskan. Sedangkan dalam ayat di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 yang berbicara tentang doa yang besar kuasanya, perhatikan dari ayat sebelumnya. Kalau kita memperhatikan ayat ini baik-baik, Yakobus pasal 5 ayat 16, maka ayat ini berkata demikian, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Baru dilanjutkan dengan saling mendoakan, doa orang benar, sangat besar kuasanya. Tapi diawali dengan saling mengaku dosa. Harus ada pengakuan, ada pemberesan, ada pemulihan, ada rekonsiliasi iman. Satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain harus senantiasa dalam keadaan yang utuh. Tidak terpecah-pecah. Kita bisa bersalaman, kita bisa bersenyum, senyum satu dengan yang lain. Tanpa pakai masker, kita sudah bisa menikmati. Walaupun kadang-kadang saya perlu merenungkan. Ketika kita cipika-cipiki, tapi hati kita tidak damai. Ketika kita bisa bersalaman dengan senyuman, kata shalom, kita sendiri tidak mengalami damai. Bahkan mungkin terlalu banyak dengan kepura-puraan. Saya bersyukur dengan virus corona ini, ya, bukan berarti saya kemudian terus virus ini terus merambah sampai bertahun-tahun, tidak. Tetapi artinya melalui peristiwa ini, kita disadarkan untuk kita tidak lagi berpura-pura. Kita harus menjauhkan dari doa-doa orang benar yang dibungkus dengan kemunafikan. Nah, jemaat kasih dalam Tuhan, saya ingin mengingatkan bahwa dosa adalah serius. Dosa adalah virus yang jauh lebih berbahaya dari SARS, jauh lebih berbahaya dari MERS, atau flu burung, atau apa dan sebagainya. Bahkan COVID-19. Dosa jauh lebih dalam. Kalau COVID-19 ini ditakuti bangsa-bangsa sekarang ini, apa yang menyebabkannya? Karena takut mati. Karena takut mati inilah maka banyak orang menyerbu toko-toko membeli masker dengan jumlah yang banyak, kemudian dengan hand sanitizer yang jumlah berbanyak-banyak. Untuk apa? Melindungi diri, bukan? Nah, kalau tidak takut mati, cukup kita dengan mencuci tangan dengan bersih, dengan sabun, cukup. Menjaga kesehatan, menjaga pola hidup, pola makan, berolahraga setiap hari dengan rutin, cukup. Bukankah para ahli mengatakan tidak perlu ditakuti virus corona ini? Nah, saudara-saudara, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita tidak menyadari bahwa dosa juga yang menyebabkan berbagai-bagai penderitaan. Kita tidak menyadari bahwa dosa ini memunculkan berbagai-bagai kesulitan, ketakutan, dan masalah-masalah yang bertumpuk-tumpuk. Bahkan pada sampai tingkat kematian. Sangat mengerikan, bukan? Itulah dosa. Dosa itu sadis. Dosa itu kejam. Dia tidak pandang bulu.
Setiap orang yang terlibat masuk di dalamnya, maka dia akan menggiring sampai kepada kematian yang kekal. Nah, jika Tuhan berkata bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, ini menunjukkan bahwa ada kemutlakan persekutuan dengan Kristus dalam hidup orang percaya. Itu tidak hanya sekedar Kristen belaka, tetapi percaya. Di sini tidak ada tawar-menawar. Juga tidak ada kesempatan untuk kita mempertimbangkan. Ingin hidup, maka hiduplah di dalam Kristus. Jika ingin dibuang, maka silahkan saudara hidup di luar Kristus. Akibatnya saudara bisa baca. Saudara akan dikumpulkan, kemudian dibakar. Sadarlah, sebelum terlambat. Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit. Dia telah menang atas dosa dan maut. Jangan sampai membuat kita terus-menerus terikat dalam dosa yang membawa kepada kematian yang kekal. Tuhan Yesus dengan jelas dikatakan di sana, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebaliknya di dalam Dia, kamu akan berbuah banyak. Ada sebuah kesaksian ketika saya membaca satu artikel, kesaksian yang sangat menarik. Bagaimana ketika seseorang hidup di dalam Tuhan, diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan, bahkan tantangan, kesaksian hidupnya. Namun karena dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia menyaksikan begini. Ada seorang pemuda Jepang, ketika dia berada dalam satu camp, dalam satu grup sebagai seorang pejuang, dia masuk dalam satu keprajuritan di Jepang. Nah, suatu saat dia dipermalukan oleh kaptennya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita ini. Dia dipermalukan. Seorang pemuda yang percaya kepada Tuhan ini dipanggil. Kemudian diserahkan kunci mobil. Kapten ini berkata bahwa, "Hai anak muda, saya minta tolong untuk kamu memindahkan mobil ini ke depan sana." Tapi sang pemuda ini jujur katakan, "Pak Kapten, saya minta maaf. Saya tidak bisa mengemudikan mobil." Tapi karena memang motivasinya ingin mempermalukan, maka sang kapten ini katakan, "Kamu kan punya Tuhan Yesus. Katanya Tuhan mampu segala-galanya. Minta kepada Dia supaya kamu melakukan keajaiban." Begitu? Nah, kemudian karena imannya kepada Tuhan, maka diambillah kunci itu. Dia menyalakan mobilnya. Ketika mobil ini menyala, dan kemudian dia mengemudikan sampai ke depan ini, semua orang melihat terkagum-kagum. Bahkan kapten ini pun juga melihat dengan cucuran air mata. Mengapa demikian? Ketika pemuda ini turun dari mobil, dia menyerahkan kuncinya. Dan sang kapten ini mengatakan, "Anak muda, ayo lihat." Kemudian kapten ini membuka kap mobil. Tidak ada mesinnya di sana. Dari mana? Sesuatu yang mustahil, bukan? Sesuatu yang tidak mungkin, bukan? Tapi iman kepada Tuhan Yesus meyakinkan dia bahwa dia sanggup melakukan segala sesuatu di luar nalar, di luar kemampuannya. Itulah yang membuat pemuda ini semakin meyakini bahwa di dalam Yesus, saudara-saudara, Yesus mampu melakukan. Tuhan Yesus memberikan satu pernyataan yang sangat jelas, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kesaksian ini dibaca banyak orang, ribuan orang. Bahkan semua memberikan komentar, amin. Apakah Bapak Ibu belum mengalami? Apakah Bapak Ibu belum merasakan? Atau saudara-saudara mungkin saat ini sedang dalam persoalan. Persoalan yang sangat pelik, persoalan yang sangat sulit, persoalan yang mungkin merasa bahwa tidak akan mungkin terpecahkan. Tetapi jangan lupa, Tuhan Yesus berkata bahwa di luar aku kamu tidak dapat apa-apa, tidak dapat berbuat apa-apa. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Dan minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya, saudara-saudara.
Mari kita kembali merenungkan betapa hebat, betapa dahsyat, betapa luar biasanya Tuhan. Allah yang kita sembah, Allah yang kita tinggikan, yang meyakinkan dan memberikan kepastian kepada kita bahwa hanya Yesus. Apa persoalan saudara saat ini? Apa pergumulan saudara saat ini? Apa beban yang paling berat saudara saat ini yang sedang saudara pikirkan, yang saudara tanggung? Mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah bisnis, mungkin masalah keluarga. Saudara-saudara, ada begitu banyak orang sedang bergumul. Saya membaca, bahkan mungkin banyak video-video yang saya terima melalui WhatsApp. Dokter meninggal, perawat meninggal. Oleh karena imannya dia berjuang untuk mempertahankan orang-orang yang terkena virus. Tetapi mereka yakin dengan kuat kuasa Allah. Mereka meninggal di dalam Tuhan. Mereka meninggal dalam damai. Nah, tentunya ini memberikan satu penghiburan bagi kita. Karena tidak semua orang yang terpapar virus corona ini kemudian mati. Banyak juga yang sembuh, bukan? Kenapa kita hanya melihat yang sakit, yang menderita, yang mati? Kenapa kita tidak melihat yang sembuh, yang terobati dengan baik, yang terlayani dengan baik? Bukankah pemerintah sudah melakukan sesuatu yang baik? Ini adalah upaya usaha berkat dari doa-doa kita. Tuhan bekerja, Tuhan bergerak untuk melakukan sesuatu yang dahsyat. Memang dampaknya sekarang belum terlalu terasa apakah mungkin kita alami atau orang lain alami. Tetapi saudara mengalami atau tidak, mari kita kembali pada firman Tuhan. Hanya Yesus yang sanggup. Tuhan hanya inginkan kita bertumbuh dan berbuah. Jikalau saudara tidak berbuah, maka firman Tuhan katakan, kamu akan ditebang, dikumpulkan, kemudian dibakar. Tentu hal ini tidak menjadi iman kita. Iman kita adalah bahwa virus ini segera sirna. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Pak Yahya di dalam khotbahnya, badai ini pasti berlalu. Tentu ini juga menjadi iman kita, bukan? Badai dalam rumah tangga kita akan berlalu. Badai dalam pergumulan kita akan berlalu. Masalah-masalah yang menjadi beban kita, masalah bisnis, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, tentu akan berlalu. Dan ini akan membahagiakan kita ketika kita percaya bahwa firman Tuhan katakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pujian di depan tadi mengingatkan kita ketika kita memandang kepada kemuliaan Yesus yang sudah bangkit dan menang, tentu memberikan pengharapan kepada kita. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menang. Kebangkitannya membangkitkan kita, bukan hanya kepada kehidupan yang kekal, tetapi membangkitkan semangat dan iman kita untuk tetap mempercayai Dia, karena Dia Allah satu-satunya jawaban dalam hidup kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman yang hidup, firman iya dan amin. Kami tidak hanya sekedar mendengar Tuhan, tetapi kami juga rindu untuk mengalami bahwa di dalam Yesus kami berbuah banyak dan berlimpah-limpah. Kami berdoa Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan ini, kami diubahkan konsep kami diubahkan pemahaman kami dibawa dalam satu pengenalan hubungan yang intim, yang mesra dengan Tuhan, yang akan berdampak kepada orang-orang di sekitar kami, baik kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada keluarga, kepada banyak orang. Kehadiran kami, buah yang Tuhan tumbuhkan dalam hidup kami, dapat dirasakan oleh banyak orang. Kami aminkan firman Tuhan, sebab di luar Tuhan, jelas kami tidak dapat melakukan apa-apa. Oleh karena itu saat ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada keluarga-keluarga sedang bermasalah. Mungkin saat ini ada keluarga-keluarga yang sedang menangis. Ada orang-orang yang sedang bergumul. Baik tentang suaminya, mungkin tentang istrinya, atau mungkin dengan anak-anaknya. Dengan usahanya yang sudah mulai merosot oleh karena dampak virus ini Tuhan.
Bahkan mungkin banyak orang-orang yang putus harapan. Tetapi kami mau berdoa saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan jelas, barang siapa tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kami aminkan ini sebagai satu kebenaran. Oleh karena itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, teduhkan hati kami untuk kami mengambil waktu saat teduh dengan Tuhan, mengambil waktu bersekutu dengan Tuhan, mencurahkan beban hidup kami kepada Tuhan, sebab Engkau Allah yang mendengar, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara di luar kemampuan dan pemikiran kami. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan, supaya kami mampu menggapai tangan-Mu dan menolong kami yang sudah jatuh, yang sudah tenggelam di dalam kelesuan iman, pengharapan. Kami mau berdoa saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong, supaya tidak ada satupun jemaat yang saat ini sedang mendengar firman Tuhan. Mereka tertinggal, mereka terhilang, mereka binasa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tolong mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan. Yang mungkin saat ini sedang sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan jelas katakan, bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan mereka. Maka saat ini kami percaya, Tuhan, Engkau lakukan perkara besar. Kami aminkan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tetapi juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami bersyukur. Dan kami rindu untuk setiap kita, untuk setiap kami yang mendengar, diberkati, diurapi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.